Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami bisa percaya kepadamu. Itu suatu mujizat. Kami telah diubahkan menjadi manusia baru, memiliki jaminan hidup, memiliki jaminan hidup kekal di surga yang Tuhan siapkan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dan diam di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu iya dan amin. Janji-janji-Mu Tuhan pasti Engkau genapi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mana jemaat Bapak Ibu Saudara berada, baik di gereja maupun di rumah-rumah, di mana saja, mari dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 6, dan nanti ditambahkan 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 20. Mari kita membuka Injil Lukas untuk menghormati firman Tuhan, baik yang hadir di sini maupun di rumah-rumah di mana saja berada. Saya undang berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Kembali saya katakan nih, bacaan kita hari ini Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 6, dan nanti ditambah 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 20. Mari kita mulai membacakannya. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada satu orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Kita membaca lagi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus sudah tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa juga
orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan, orang yang diberkati, yang berbahagia adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mari silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu yang terjadi di Yerusalem. Kematian Tuhan Yesus bisa saja iblis senang dan senang, tetapi sebenarnya di atas kayu salib itu, disitulah kekalahan si iblis. Dan terlebih-lebih pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, menandakan bahwa maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Yesus bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Banyak nabi-nabi yang dianggap nabi, tapi lupa bangkit. Tetapi Tuhan Yesus bisa disebut nabi, bisa disebut guru, bisa juga disebut rasul, tetapi dia juga Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang menahan serdadu-serdadu Israel dan Romawi. Mereka berjaga-jaga, tetapi kuasa Tuhan, kubur itu terbuka dan Tuhan Yesus keluar dari kubur itu. Murid-murid Tuhan Yesus ingin melihat kubur Yesus. Mereka belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Mereka melihat kubur Yesus, mereka melihat di dalam, kok tidak ada. Prajurit-prajurit yang menjaga disogok, dan mereka katakan bahwa mayat Yesus sudah diambil pencuri. Tetapi itu hanya kebohongan saja. Yesus telah bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Setiap orang yang percaya kepadanya mengalami perubahan. Itulah kuasanya. Pada hari ini, Bapak Ibu yang kekasih, tema firman Tuhan kepada kita, makna kebangkitan Yesus Kristus bagi orang percaya.
makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Hal yang pertama, kita tidak takut menghadapi maut, sebab maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Mari silakan baca 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Saudara pikan. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, kemanakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Firman Tuhan berkata, maut itu sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah dikalahkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan takut sama iblis. Kepalanya sudah dirembukan oleh kayu salib. Banyak orang ketakutan virus corona, karena ketakutan imunnya menurun, lemah, sehingga bisa mati. Tidak perlu ada ketakutan. Kita berkuasa menghadapi setan. Tuhan itu lebih besar. Roh Allah yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada dalam dunia ini, roh iblis yang menakut-nakuti orang. Banyak orang kalau lewat kuburan ketakutan, cemas. Banyak orang ketakutan masa depannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, firman-Nya sudah menjamin dia akan digenapi. Tuhan sanggup menolong kita dalam menghadapi tantangan pergumulan. Tuhan sanggup melindungi kita apabila hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, kita hidup dalam kuasa Allah. Sebab segala kuasa surga dan di bumi ada pada Yesus Kristus. Mari dibaca di dalam Roma pasal 28 ayat 18. Mari saudara Sudin membacakannya. Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka Ya, 18 saja. Sudah diberi kuasa di bumi dan di surga. Tuhan punya kuasa. Ketaatan Yesus di kayu salib, Bapa memberikan kuasa. Nanti waktu kedatangan kedua kalinya, Dia Allah yang menghakimi. Di dalam kitab lain mengatakan, Isa Al-Masih yang tertinggi kuasanya
baik di bumi dan di akhirat. Kuasa Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan kuasa-kuasa yang lain. Dia lebih hebat. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia bisa merubah hidup orang yang percaya kepadanya. Walaupun orang itu latar belakangnya orang jahat, keluar masuk penjara, pakai narkoba, dokter mengatakan tidak mungkin lagi berubah orang ini. Bagi Tuhan sanggup merubah kehidupan orang itu kalau dia datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup merubah hidup kita. Saulus orang yang jahat pada waktu itu, menurut dia menista orang-orang percaya, dia bunuh orang-orang percaya, dia menghujat, dia penganiaya. Tetapi Tuhan menjamah dia dalam perjalanan. Paulus mengalami kuasa Tuhan. Dan Paulus mau menjadi rasul. Paulus dia banyak mengadakan mujizat atas nama Tuhan. Bukan manusia yang mengadakan mujizat, tetapi Tuhan yang mengadakan mujizat melalui orang-orang yang dia percaya. Tuhan Yesus berkuasa menghakimi pada akhirat. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya. Hal yang ketiga, kita mengalami perubahan hidup secara rohani. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 5. Mari saudara syukur membacakannya. Roma pasal 6 ayat 5. Roma pasal Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama Kristus mati. Kita juga bersama-sama Tuhan Yesus bangkit. Mati rohani kita, tetapi dibangkitkan oleh Yesus bisa hidup kembali. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus pasti berubah. Jangan pakai dalil. Wah, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak bisa berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Dia adakan mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi manusia harus berubah kalau dia datang kepada Yesus. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saudari Ria membacakannya. Roma 12. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kalau kita percaya Yesus, ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Hari Jumat yang lalu saya sudah berkatakan, kalau dulu perkataan kita perkataan kotor, sekarang kita berubah
menjadi perkataan yang suci, perkataan yang baik, perkataan yang memberkati. Kalau dulu kita berbohong, sekarang kita menjadi orang jujur. Kalau dulu kita malas, sekarang kita menjadi orang yang rajin. Ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kalau kita tidak berubah, kita belum lahir baru, belum menjadi anak-anak Tuhan. Mungkin hanya nama saja orang Kristen, atau istilah KTP-nya orang Kristen. Lihat kiri kanan, dia masih KTP Kristen. Di sabuk gereja sudah tertulis namanya. Walaupun Bapak Ibu dekat dengan pendeta, pendeta tidak bisa membawa kita. Iman kita, kepercayaan kita yang membawa kita ke surga. Bukan kebaikan kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bukan kemiskinan, tetapi iman percaya kepada Yesus. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Amin. Kalau hanya mudah-mudahan, itu tidak jelas. Mudah-mudahan saya masuk surga. Kalau Tuhan mengatakan, mudah-mudahan saya terima, pasti selamat. Saya sudah katakan hari Jumat yang agung, pasti kita selamat karena kita sudah didamaikan oleh Kristus. Dulu kita seteru Allah, musuh Allah, tetapi karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, pasti selamat. Amin. Selama di dunia kita memiliki pengharapan. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kalau kita tinggalkan dunia ini, percaya, itulah iman bahwa kita masuk ke rumah Bapa di surga yang kekal. Amin. Yang terakhir, kita semangat. Hal keempat, dalam melayani Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 21. Murid-muridnya sudah mulai lemah, sudah mulai ingin kembali di dalam pekerjaan yang lama. Petrus pergi menjala ikan lagi, tetapi Tuhan yang telah bangkit, Dia menampakkan diri kepada mereka dan Dia menyatakan mukjizatnya. Dia katakan, tebarkanlah jalan, dan mereka menangkap banyak ikan. Tadinya mereka menganggap hantu, tetapi Tuhan mengingatkan mereka bahwa Dia bukan hantu, Dia ada daging. Dia makan ikan bersama-sama denganmu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, satu persatu Dia memulihkan keadaan murid-murid. Yang terakhir kita lihat, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Thomas katakan, kalau tidak saya cucukkan jariku di lambungnya dan di telapak tangannya, aku tidak percaya. Memang kalau kita lihat itu secara negatif, tetapi kalau secara positif, bahwa pertanda bahwa Yesus telah bangkit, benar-benar
Thomas menunjukkan jarinya di telapak tangan Tuhan Yesus dan dilapuk. Sehingga dia mengatakan, ya Allahku dan Engkau Tuhanku. Itu pengakuan yang tertinggi di dalam kitab Yohanes. Dan Tuhan Yesus juga berkali-kali menampakkan diri. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Silakan dibaca dari ayat 1 sampai ayat 8. Mari saudara Sudir membacakannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Amin. Yesus benar-benar telah bangkit. Dia telah menampakkan diri bukan hanya seorang saja, tetapi beberapa orang, kepada semua murid-murid, kepada Rasul Paulus yang terakhir, dan kepada ratusan orang yang melihat waktu dia naik ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semangat melayani Tuhan, menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu kita memberitakan kematiannya karena dosa-dosa kita. Kita memberitakan kebangkitannya bahwa kita memiliki pengharapan. Dan kita juga memberitakan kenaikannya dan kedatangannya kedua kali. Itulah inti pemberitaan yang sungguh-sungguh, kematian, penderitaan Yesus telah menderita bagi kita. Kalau kita menderita di dunia ini, jangan takut. Menderita hanya sementara. Tuhan lebih menderita dulu waktu dia ke bumi. Dia sangat menderita. Dia lahir hina. Dia mati hina. Dia dicambuk, diejek, difitnah. Kalau Bapak Ibu diejek, difitnah, tidak usah membalasnya. Berkatilah orang-orang itu. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita mau melayani, kita melangkah, percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari mulai sekarang makna kebangkitan Yesus itu
pasti dialami setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya. Biarlah melalui firman Tuhan ini memberikan semangat kepada kita lagi. Kita merayakan Paskah. Kita sudah bebas dari ikatan dosa. Sudah bebas dari ikatan-ikatan hidup yang lama. Dan kita bersuka cita. Ada damai dalam hidup kita. Ia memberikan kegembiraan. Kita bersuka cita. Sukacita dan kegembiraan bisa menghadapi masalah-masalah. Menghadapi virus corona yang ada sekarang. Sehingga kita punya kekuatan, tenaga yang baru. Dan kita juga mampu menghadapi masalah penderitaan. Karena Tuhan merasakan semuanya. Tuhan akan menolong anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah bangkit. Kami memiliki pengharapan. Pengharapan pada masa kini. Tuhan memelihara hidup kami. Pengharapan masa yang akan datang. Tuhan menolong kami. Tuhan telah menjanjikan bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu memberkati hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi tantangan pergumulan. Berikan kedamaian dan biarlah seluruh rakyat Indonesia taat kepada pemerintah sehingga virus corona ini tidak menyebar, tetapi karena kami memiliki hati yang taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah, sehingga virus corona ini akan berlalu dari bangsa ini. Berkati Bapak Presiden kami dan wakilnya. Berkati seluruh para menteri. Berkati juga DPR, DPD, DPRD. Bila semua pejabat tinggi negara takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami semakin hari semakin maju. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga seluruh pelayanan penginjilan di mana saja. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan di bangsa ini dan di seluruh dunia. Berkati jemaat di mana mereka berada pada saat ini. Berkati juga semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkati juga anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Terima kasih Tuhan. Apabila mereka ada yang sakit, Tuhan jamah Engkau sembuhkan. Ada yang bermasalah, ada yang menderita. Berikan kekuatan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami